Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah percobaan pembunuhan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabatku, para teman-teman subscriber yang dirahmati oleh Allah, ada seorang lelaki Arab bernama Sumamah bin Ithal dari kabilah Al-Yamamah. Dia dari Mekah pergi ke Madinah dengan tujuan hendak membunuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Segala persiapan telah matang, persenjataan sudah disandangnya, dan ia pun sudah masuk ke kota suci tempat Rasulullah tinggal. Dengan semangat meluap-luap, ia mencari majelis Rasulullah. Langsung didatanginya untuk melaksanakan maksud tujuannya. Tatkala Sumamah datang, Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu yang melihat gelagat buruk pada penampilannya, dia langsung menghadang. Sayyidina Umar bertanya, "Hei, apa tujuan kedatanganmu ke Madinah? Bukankah engkau seorang musyrik?" Dengan terang-terangan Sumamah menjawab, "Aku datang ke negeri ini hanya untuk membunuh Muhammad." Mendengar ucapannya, dengan sigap sahabat Umar langsung memberangusnya. Sumamah tak sanggup melawan Umar yang perkasa itu. Sempat bertarung dan kalah duel. Ia tak mampu mengadakan perlawanan. Sayyidina Umar berhasil merampas senjatanya dan mengikat tangannya, kemudian dibawa ke masjid. Setelah mengikat Sumamah di salah satu tiang masjid, Sayyidina Umar segera melaporkan kejadian ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah pun segera keluar menemui orang yang bermaksud membunuhnya itu. Setibanya di tempat pengikatannya, Rasulullah mengamati wajah Sumamah baik-baik. Kemudian berkata kepada para sahabatnya, para sahabat, apakah ada di antara kalian yang sudah memberinya makan?" Nah, para sahabat Rasul yang ada di situ tentu saja kaget dengan pertanyaan Nabi. Kok bisa-bisanya orang yang mau membunuh beliau mau dikasih makan, masih dikasihani. Umar yang sejak tadi menunggu perintah Rasulullah untuk membunuh orang ini seakan tidak percaya dengan apa yang didengarnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Umar pun memberanikan diri dan bertanya, "Lah, makanan apa yang Anda maksud wahai Rasulullah? Orang ini datang ke sini ingin membunuh, bukan ingin masuk Islam. Dia ingin membuat keonaran, membunuhmu. Kalau engkau mati, gimana?" Namun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menghiraukan sanggahan Umar. Beliau berkata, "Sudah, tolong ambilkan segelas susu dari rumahku dan buka tali pengikat orang itu." Walaupun merasa heran, Sayyidina Umar mematuhi perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah memberi minum Sumamah dengan susu, Rasulullah dengan sopan berkata kepadanya, Sumamah, ucapkanlah la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah." Si musyrik itu menjawab dengan ketus, "Aku tidak akan mengucapkannya." Rasulullah membujuk lagi, "Katakanlah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu Rasulullah." Namun Sumamah tetap berkata dengan nada yang keras, "Aku tidak akan mengucapkannya, titik." Para sahabat Rasul yang turut menyaksikan tentu saja menjadi geram terhadap orang yang tak tahu diuntung itu. Tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam malah membebaskan dan menyuruhnya pergi. Sumamah yang musyrik itu bangkit seolah-olah hendak pulang ke negerinya. Tetapi belum beberapa jauh dari masjid, dia kembali kepada Rasulullah dengan wajah ramah berseri. Ia berkata, "Ya Rasulullah,
Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum dan bertanya, "Lah, mengapa engkau tidak mengucapkannya ketika aku memerintahkan kepadamu, hei Sumamah?" Sumamah itu kemudian menjawab, "Aku tidak mengucapkannya ketika masih belum kau bebaskan, karena khawatir ada yang menganggap aku masuk Islam karena takut kepadamu. Namun setelah engkau bebaskan aku masuk Islam semata-mata karena mengharap keridhaan Allah Rabbul Alamin." Itulah sifat kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifat pemaaf, sifat kerendahan hati, sifat kasih sayang walaupun terhadap orang yang mau membunuhnya. Di lain kesempatan, Sumamah bin Ithal berkata, "Ketika aku memasuki kota Madinah, tiada yang lebih kubenci dari Muhammad. Tetapi setelah aku meninggalkan kota itu, tiada seorang pun di muka bumi ini yang lebih kucintai selain Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Para sahabatku, para teman-teman yang dirahmati oleh Allah, apakah kita pengikut ajaran beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tetapi sejauh mana kita bisa memaafkan kesalahan orang? Seberapa besar kita mencintai sesama? Kalau tidak, kita perlu menanyakan kembali ikrar kita yang pernah kita ucapkan sebagai tanda kita pengikut beliau. Sungguh para sahabatku yang dirahmati Allah, beliau adalah contoh yang sempurna sebagai seorang manusia biasa. Beliau adalah nabi terbesar. Beliau juga adalah suami yang sempurna, bapak yang sempurna, pimpinan yang sempurna, teman dan sahabat yang sempurna, tetangga yang sempurna. Maka tidak salah kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa beliau adalah teladan yang sempurna. Semoga salawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada beliau, junjungan dan teladan kita yang oleh Allah telah diciptakan sebagai contoh manusia yang sempurna. Salam alaika ya Rasulullah, salam alaika ya Habiballah. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.